Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita simak kisah Rasulullah selanjutnya yang telah tertunda sebelumnya. Yang sedang menuju ke negeri Syam, yaitu Rasulullah beserta kaumnya, belum juga sampai. Mereka semua masih berada di tengah-tengah perjalanan. Tak lama kemudian, tibalah di tempat yang suka dipakai peristirahatan, dikarenakan tempat tersebut airnya mengalir dan jernih dan tak pernah surut. Akan tetapi, kebetulan ketika Rasul dan rombongan tiba di tempat tersebut, ternyata airnya kering, tak ada sedikit pun. Lalu rombongan Rasulullah SAW melaporkan keadaannya kepada Rasulullah. Rasulullah tak bicara sedikit pun, akan tetapi beliau langsung menenggelamkan tangannya ke dalam tanah sambil menatap langit. Pas diangkat kembali tangannya, seketika air keluar dari sela-sela jari jemari tangan Rasulullah yang begitu mulia. Para kaum pun bahagia dan mengambil air dari tangan Rasulullah secukupnya. Setelah itu, Rasulullah SAW bertanya kepada Paman Abbas, "Wahai Paman, apakah kurmanya masih ada untuk bekal perjalanan?" Paman Abbas pun menjawabnya, "Masih ada, tapi tinggal sisa sedikit. Jika Tuan ingin, silahkan dimakan saja." Lalu kurma pun dimakan oleh Rasulullah SAW dan bijinya dikubur sambil membaca Bismillah wabillah walhamdulillah. Said Abbas yang melihatnya merasakan bingung dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Tuan, sebenarnya apa yang sedang Tuan lakukan? Kenapa biji kurmanya dikubur?" Rasulullah SAW pun menjawabnya, "Aku sedang menanam kurma. Bukankah kita sudah tidak punya bekal untuk di perjalanan?" Dan Paman Abbas pun semakin heran dan berkata, "Menanam kurma, pasti akan lama sekali kita menunggu kurmanya berbuah, dan tak tahu kapan. Biasanya yang sudah-sudah juga kurma sudah bisa berbuah itu kita menunggu 5 bulan sampai 6 bulan baru berbuah. Insya Allah nanti juga subur dan berbuah lebat," ucap Rasulullah SAW. Setelah itu semuanya pun kembali ke perkemahan, dan tak lama kemudian Rasulullah SAW pun memanggil kembali Paman Abbas. "Wahai Paman, segeralah kembali lagi ke tempat yang tadi aku menanam kurma, karena kurmanya sudah berbuah lebat dan waktunya panen." Paman Abbas pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Dari kejauhan kurmanya sudah terlihat begitu lebat dan terdengar sedang bertasbih dan memuji. Ketika sampai, kurma pun langsung dipetik semuanya dan tak henti-henti memuji dan bertasbih. Tak lama kemudian Rasulullah menyusul ke tempat itu dan mengambil kurmanya, lalu dimakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan teman-temannya, semuanya memakan kurma. Sambil memakan kurma, semuanya merasakan heran tapi tetap mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Akan tetapi si Abu Jahal, laknatullah, tiba-tiba mengatakan dengan nada yang begitu keras kepada kaumnya, "Hai kalian semua, jangan mau memakan kurma dari tukang sihir." Lalu dijawab oleh semua kaumnya, "Dasar kau tak tahu malu, bisanya hanya menuduh ini sihir, itu sihir. Sekarang lebih baik kau diam, jangan bicara lagi jika tak ingin ditampar." Abu Jahal pun seketika langsung terdiam. Hatinya semakin panas dan benci kepada Rasulullah SAW. Setelah terjadinya mukjizat Rasulullah SAW dan Abu Jahal semakin gondok, singkat cerita, Rasulullah dan para kaumnya berangkat kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di suatu tempat dan terdapat ada kumpulan para pendeta. Salah satu dari pendeta itu ada pendeta yang paling tua. Dia bernama Fulek bin Abdil Sulaib. Pendeta tersebut berpesan kepada teman-temannya, yaitu para pendeta, "Hai para pendeta, aku ingin berpesan kepada kalian. Jika nanti ada rombongan para pedagang dari kota Mekah, cepatlah beritahu aku. Dan jika salah satu dari mereka ada yang dipayungi oleh awan putih dan bercahaya, pasti dialah kekasih Rabbul Alamin yang menjadi panutan kita semua dan mempunyai syafaat. Aku ingin segera bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Setiap malam aku menangis sehingga mataku bengkak dan tak bisa melihat."
Tak lama kemudian, para rombongan pedagang dari kota Mekah pun tiba dan disambut oleh para ruhban-ruhban atau para pendeta-pendeta. Terus diberitahukan kepada pendeta Fulek bin Yunan. Setelah pendeta Fulek bin Yunan mendengar bahwasanya Nabi telah sampai, beliau pun langsung berdoa, "Wahai Tuhanku, semoga dengan kemuliaannya yang baru datang kemari, yaitu Nabi Muhammad, semoga engkau mengembalikan penglihatanku seperti semula." Dan pada detik itu pun matanya bisa melihat kembali, bahkan lebih jernih penglihatannya. Dan berkata kepada teman-temannya, "Coba kalian lihat, mukjizat penutup Nabi sudah dibuktikan olehku sendiri dan disaksikan oleh kalian semua. Tapi ada satu lagi, tanda-tanda jika beliau Nabi pasti akan berhenti dan beristirahat di bawah pohon yang kering, tak ada daunnya satupun, dan terdapat sumur yang tak pernah ada airnya. Nah, jika nanti pohon yang tadinya kering terus berubah menjadi subur, daun-daunnya hijau dan bahkan berbuah, begitu juga dengan sumurnya. Jika tiba-tiba banyak airnya, sudah dipastikan itu yang sedang berteduh di tempat tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sekian dulu kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.